Halo guys, welcome to my channel sahabat Vapor 28. Kali ini saya akan mereview sebuah alur cerita film yang berjudul Jangan Sendirian. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan wanita cantik yang bernama Ana sedang turun dari mobilnya dan menuju sebuah villa. Saat Ana akan membuka kunci villa itu, ia seperti mendengar suara air yang keluar dari keran samping villa itu. Kemudian Ana mendekati arah bunyi itu, dan betapa terkejutnya Ana melihat air yang bercampur darah keluar dari keran itu, dan tiba-tiba dan anehnya lagi villa itu sudah terbuka padahal kunci masih di kantong Ana. Dia pun memasuki villa itu tanpa rasa curiga. Kemudian di dalam villa itu hal-hal aneh banyak terjadi. Dimulai dari cermin yang retak sendiri. Tapi saat Ana melihat cermin itu lagi, cermin itu malah utuh seperti semula. Dan bersamaan dengan itu jam di villa itu pun berputar sangat cepat menuju waktu malam, diiringi dengan pintu villa yang tertutup sendiri. Tidak lama kemudian seperti terdengar suara tertawa anak kecil. Ternyata anak kecil itu lagi memainkan piano di villa tersebut. Lalu tiba-tiba kemudian telepon rumah itu pun berbunyi, dan tidak lama kemudian pintu digedor-gedor oleh seseorang. Ana yang panik pun segera mengambil pisau dan membuka pintu itu. Ternyata itu hanyalah pembantunya saja. Tapi saat Ana menerima pesan WA, ternyata pembantunya tidak bisa ke villa itu dikarenakan jembatan yang rusak. Di tengah kepanikan Ana, dia pun menuju sebuah ruangan bagian atas dari villa itu. Kemudian tidak sengaja Ana melihat laptopnya yang bernyala, dan seseorang mengirim pesan bahwa dia mengawasi Ana. Dan benar saja, saat Ana melihat di luar dari villa itu ada seorang yang menunggunya di sana. Tidak lama kemudian Ana mendapat pesan WA yang isinya gambar Ana saat di villa itu. Lalu tiba-tiba ternyata Ana cuma bermimpi saja. Lalu tidak lama kemudian pintu villa diketuk seseorang. Tapi Ana yang takut langsung saja menusuk lelaki itu yang tak lain adalah pembantunya sendiri. Dan bersamaan dengan itu laptop Ana mendapatkan pesan, "Kenapa kamu bunuh lelaki itu, Ana?" Dan di tengah kepanikan Ana, lalu tiba-tiba muncul sosok berpakaian psikopat dan membunuh Ana. Lanjut di kisah yang kedua. Kisah ini diawali dengan diperlihatkan seorang lelaki yang bernama Boy bersama dengan atasannya, di mana atasan Boy ini ingin melihat hasil editan video dari Boy. Kemudian setelah melihat video itu, bosnya pun mengatakan bahwa hasilnya bagus. Tapi saat pulpen Boy terjatuh, tiba-tiba si bos sudah tidak ada. Lalu tiba-tiba lain kali ternyata bosnya masih ada dan ingin pulang. Kemudian si bos mengatakan ke Boy, lain kali hantunya dibuat lebih menakutkan lagi. Tapi alangkah terkejutnya kita saat si bos menelpon Boy dan ingin mengetahui iklan hasil editan oleh si Boy. Ibu gak jadi ke kantor. Ibu sudah melihat dan ACC ya? Ternyata yang bersama dengan Boy di awal tadi bukanlah bosnya. Siapakah itu? Kemudian saat si bos sudah menutup teleponnya, lalu tiba-tiba sebagian lampu di gedung itu pun padam begitu saja. Dan bersama dengan itu sosok yang mirip sekali dengan bosnya pun muncul lagi. Dan lampu di gedung itu pun menyala kembali. Tapi si Boy yang ketakutan segera menuju lift untuk keluar dari kantor itu. Sungguh sial, dia malah bertemu sosok AWW berpakaian putih. Kemudian dia pun mencoba menggunakan tangga darurat, dan lagi-lagi sosok itu sudah asik nongkrong di tangga darurat itu.
Melihat hal itu, si boy pun kembali ke atas dan mencoba menggunakan lift itu lagi. Dan teror itu pun masih berlanjut di dalam lift itu. Kemudian saat boy berhasil sampai di parkiran gedung di kantornya, dia pun menuju mobilnya. Saat boy mencari kuncinya, tiba-tiba seorang wanita mengatakan bahwa kunci boy terjatuh di lift sambil memberikan kunci itu kepada boy. Namun sial, sosok menakutkan itu telah berada di mobilnya. Melihat itu pun boy keluar dari mobilnya. Namun saat di luar lagi-lagi boy bertemu sosok itu. Entah apa dosa yang pernah boy lakukan. Boy yang sudah emosi pun mencoba melukai sosok itu dengan kapak. Namun sialnya, yang dia lukai malah sama seperti dirinya sendiri. Di tengah kepanikannya, tiba-tiba setelah tertabrak mobil, di situ muncul bos si boy dengan wanita yang bernama Diana, dan boy pun dihabisi dengan kapak dan tewas sadis sekali. Di cerita ketiga, diperlihatkan wanita yang bernama Ruby sedang jogging di dekat pantai, di mana Ruby ini sambil cari inspirasi naskah novelnya karena Ruby merupakan seorang penulis novel. Tapi tidak lama kemudian dia melihat seorang anak kecil yang menangis. Dia pun mendekati anak itu, di mana si bocil perempuan itu berkata, "Tolong aku Kang," sambil pergi menuju arah hutan. Namun saat Ruby berada di hutan, dia kehilangan jejak anak itu. Dia yang semakin cemas pun mencoba berteriak memanggil si bocil itu. Di tengah kepanikannya, si bocil itu datang sambil ketakutan menunjuk arah pohon yang tidak jauh dari mereka berdua. Lalu tiba-tiba bocil itu pun menghilang dan bersama dengan itu muncul sosok yang menakutkan. Kemudian Ruby pun memutuskan untuk keluar saja dari hutan itu. Tapi sialnya dia tidak menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Dia pun kembali melihat sosok anak kecil itu lagi dan mencoba mengikutinya. Lalu tiba-tiba saat terbangun, semuanya sudah berubah dan pakaiannya pun sudah berganti. Kemudian di sekelilingnya dipenuhi dengan makhluk yang menakutkan, dan Ruby pun mati dengan menjadi santapan makan malam dari penghuni hutan itu. Ke cerita keempat, di mana di awal film terlihat seorang pemuda yang sedang nongkrong di sebuah bar. Pemuda itu bernama Sam, yang sepertinya mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Tidak lama kemudian muncul sosok wanita di sebelah Sam dan menawarkan diri untuk menemani Sam. Tapi Sam mengatakan lain kali saja. Kemudian wanita itu pun mengatakan kepada Sam jangan sendirian, sambil pergi meninggalkan bar itu. Kemudian saat Sam sedang di toilet, dia melihat sosok ibu-ibu memakai tongkat dan berperilaku aneh memasuki toilet itu. Singkat cerita, saat di perjalanan pulang, Sam menelpon seorang kakek tua yang bernama Master Broto, di mana Sam di teleponnya itu mengatakan dia bisa mati kalau Master Broto tidak datang membantunya. Kemudian kakek tua itu mengatakan, "Aku akan datang, kamu tenang saja." Semuanya terasa biasa saja saat di perjalanan pulang ke rumah, sampai Sam berada di dalam terowongan jalan. Lalu tiba-tiba melihat banyak darah di kaca mobilnya. Sam pun keluar dari mobil tersebut. Tidak lama kemudian sebuah mobil melewati mobil Sam yang di dalamnya lagi-lagi ada ibu-ibu yang dilihat Sam di toilet bar tadi. Dan bersamaan dengan itu muncul sosok menakutkan yang membuat Sam terluka dan pingsan. Saat tersadar dari pingsannya, dia kembali melihat sosok lain. Kali ini Sam dihadapkan dengan wanita berambut panjang berpakaian serba putih. Sam yang sudah emosi pun menembak wanita itu. Merasa wanita itu sudah mati, Sam pun masuk ke dalam mobilnya. Namun tiba-tiba wanita itu bangun kembali, dan kali ini Sam pun harus mati.
Tapi ternyata itu semua hanya mimpi oleh Sam. Tidak lama kemudian Master Broto sudah berada di tempat Sam. Sesampainya di sana Sam mengatakan, "Saya sudah tidak tahan lagi dengan semua ini." Kemudian Master Broto sangat tertarik dengan kasus Sam yang unik. By the way, Master Broto ini adalah seorang pakar dunia lain ternama. Dan itulah sebabnya Sam meminta bantuan kepada beliau. Kemudian Sam diminta menceritakan masalahnya dan inilah ceritanya. Di mana Sam dan 3 orang temannya bersahabat sejak SMP, kemana saja selalu bersama. Dimulai dari party, mabuk, dan berantem. Kemudian Master Broto meminta Sam ke inti masalahnya saja. Kenapa Sam sampai iblis mengincarnya? Dan inilah inti dari masalahnya. Wanita yang di awal film tadi atau Anna adalah teman Sam yang hilang di villa orang tuanya. Kemudian si Boy remaja yang hilang di kantornya. Lalu Ruby yang hilang di sekitaran pantai saat memasuki hutan. Dan petaka itu dimulai dari Sam dan Boy saling adu cepat menggunakan mobilnya, namun tanpa sengaja mereka menabrak seorang hingga tewas. Di tengah kepanikan mereka muncul pria tua merekam kejadian itu menggunakan handphonenya. Pak, Bapak ngapain ya? Banting kita di sini, Pak. Coba. Kemudian pria tua itu pun buka-bukaan sambil membawa bukti video itu. Namun Sam dan Boy mengejar pria itu, dan si Boy yang emosi pun membunuh pria tersebut. Di mana ternyata pria itu adalah anggota sekte atau pemuja iblis. Dan setelah membunuh dan menghapus bukti, Boy juga dengan sengaja mengambil cincin milik pria itu. Mendengar cerita itu, Master Broto seolah tidak percaya dan malah meminta Sam membuat pengakuan bersalah di hadapan polisi dengan memvideokan pengakuannya itu. Tapi sebelum Master Broto membimbing Sam dengan pengakuannya, dia meminta Sam untuk menatap tangannya. Dan Sam pun menuruti apa kata pria tua itu, dan benar saja pengakuan secara lab itu pun jadi trending, dan di berita mengatakan Sam penganut aliran sesat karena telah mengaku membunuh temannya. Namun tanpa diduga Sam malah seperti dikendalikan sesuatu dan menarik pelatuk dari pistolnya lalu bunuh diri. Dan ternyata Master Broto juga anggota sekte atau temannya yang dibunuh oleh si Boy. Kemudian muncul pria di TV mengatakan bahwa bukan Sam pelaku sebenarnya dan ada kekuatan jahat di balik semua itu. Namun setelah pengakuan itu, putri dari pria itu pun dihabisi oleh makhluk jahat. Dan di akhir film terungkap sudah bocil yang dilihat Ruby di hutan adalah anak setan. Dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini, silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.